lantaran sakit hati bisa mendorong orang gelap mata hingga tega membunuh keluarganya sendiri. Hal ini terjadi pada pemuda asal Magelang, Jawa Tengah, tega meracuni orang tua dan kakaknya hingga meninggal dunia. Kasus pembunuhan ayah dan ibu serta kakak kandung satu keluarga di Magelang, Jawa Tengah menyita perhatian publik. Pasalnya, pelaku pembunuhan merupakan anak kandungnya sendiri. Jadi saya selaku anak pertama dari almarhumah, memang saya menyerahkan untuk dididik secara betul, kemudian ditindaklanjuti dengan kasus hukum. Itu saja saya. Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jawa Tengah memastikan bahwa 3 orang yang menjadi korban meninggal dunia dipastikan karena zat beracun. Kepala Bidokes Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Sumi Hastri Purwanti menyebut, usai melakukan otopsi ketiga korban, bahwa kondisi organ dalam ketiga korban memerah seperti terbakar akibat adanya zat beracun yang masuk ke dalam tubuh. Dan jelas dari 3 jenazah meninggal tidak wajar, dan setelah kita otopsi semua, dia minum air atau cairan yang ada racunnya. Karena apa? Dari saluran nafas atas, dari bibir sampai lambungnya ada merah seperti terbakar, sehingga dia meminum suatu zat beracun. Dan dari organ-organ dari otak, jantung, hati, paru juga ada tanda-tanda racun. Dan untuk pasti racunnya apa, sampelnya yang meriksa laboratorium forensik. Tapi jelas cara kematian, sebab kematian karena zat yang beracun. Itu ketiganya sama, Bu? Sama ketiganya. Itu dari minuman apa, Bu, yang diperiksa? Cairan minuman dari teh dan kopi menurut keterangan dari pelaku ya. Dan ditemukan di tempat, di gelasnya juga sisanya. Durasi lamanya setelah minum sampai mati itu berapa lama? Sekitar 15 sampai 30 menit. Kalau kadarnya, Bu, kadarnya dari apa? Kadarnya ya sangat mematikan karena bisa 3 orang dewasa meninggal karena meminum cairan yang ada racunnya itu. Terkait jenis racun yang digunakan tersangka, yaitu anak kedua korban berinisial DDS berusia 22 tahun, masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium dan forensik. Saat ini, kepolisian sudah menetapkan DDS yang merupakan anak kedua korban sebagai tersangka pembunuhan berencana, kedua orang tuanya dan kakak pertamanya. DDS saat ini ditahan di Mapolresta Magelang untuk dimintai keterangan. Rahman Pratama, Magelang, Jawa Tengah. Ya, sakit hati tidak jarang melatar belakangi tindak kekerasan bahkan hingga berujung kepada kematian. Tetapi kepada ayah, kepada ibu, bahkan kepada kakak kandung begitu dengan cara diracun, tindakan keji ini tentu begitu menjadi sorotan. Pasalnya bukan hanya satu kali. Diketahui sebelumnya pelaku sempat mencoba melakukan atau meracuni, mencoba upaya pembunuhan dengan cara yang serupa namun tidak sampai menyebabkan kematian. Apa kemudian yang melatar belakangi tindakan pelaku? Untuk membahasnya kami telah terhubung secara virtual dengan Kapolresta Magelang AKBP Muhammad Sajarot Zakun. Selamat sore. Pak Sajarot, selamat sore. Selamat sore, Mas. Ya, Dede sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi bagaimana perkembangan kasusnya kini, Pak Sajarot? Pak Sajarot? Kami dengar ini pelaku, Dede, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Perkembangannya kini seperti apa, Pak Dede? Baik, kami masih kembali mencoba menghubungi Kapolresta Magelang untuk mengupdate bagaimana kelanjutan kasus ini. Kami sapa kembali Pak Sajarot. Baik, kami akan kembali mencoba bagaimana untuk mengupdate kasus ini kepada Kapolresta Magelang. Tetapi kami juga di sini sudah hadir satu narasumber, yakni sosiolog dari Unhas, Pak Sigit Rohadi. Selamat dari Unhas maksud kami ya, Pak Sigit. Kalau kita melihat identifikasi dari kasus ini,
keluarga seharusnya menjadi ruang yang aman bagi setiap individu untuk beristirahat, untuk menyampaikan kedudukannya begitu. Tetapi kemudian kini kita menemukan cukup banyak kasus di mana keluarga justru menjadi tempat yang tidak aman karena ada ancaman-ancaman atau tindakan-tindakan potensi kejahatan di dalamnya. Faktor apa yang membuat perubahan kondisi ini? Nah, keluarga-keluarga modern ini biasanya gagal di dalam membentuk kepribadian anak-anaknya. Sosialisasi tentang afeksi, kemudian fungsi keluarga sebagai perlindungan ini jarang sekali diabaikan. Yang lebih ditonjolkan adalah fungsi-fungsi keluarga secara ekonomi. Keluarga menuntut anak-anaknya berprestasi, anak-anaknya mempunyai materi mulai dari A sampai B, anaknya dituntut memiliki karir tertentu. Jadi lebih berorientasi kepada ekonomistik daripada membentuk kepribadian anak itu. Padahal yang terpenting dalam peran keluarga adalah bagaimana menjalankan fungsi sosialisasi, afeksi, dan fungsi perlindungan. Fungsi afeksi ini bagaimana kasih sayang, bagaimana keintiman, bagaimana peran keluarga ini sebagai satu perlindungan itu dirasakan ada di situ. Nah, tidak adanya nilai-nilai itu, ini membuat semacam keluarga itu semacam kumpulan individu, tetapi tidak memiliki ikatan keintiman tadi. Jadi bisa dikatakan seperti kerumunan. Apalagi kalau keluarga-keluarga itu kemudian anggotanya punya kamar tersendiri, jarang sekali bertemu di dalam satu forum keluarga, jarang sekali berinteraksi dengan masyarakat yang ada di sekitar. Baik, ada beberapa fungsi yang kemudian ini kita belum bisa ditonjolkan dalam satu keluarga itu. Kami juga sudah kembali terhubung dengan Kapolresta Magelang. Kami coba update kembali. Selamat sore, Pak Sajarot. Selamat sore, Mas Agung. Oke, Pak Sajarot, mohon maaf kami sempat mengalami kendala teknis. Iya. Tetapi kalau kita update kembali, ini Dede pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana perkembangan kasusnya kini, Pak Sajarot? Iya, yang bersangkutan sudah kami tetapkan sebagai tersangka dari sejak hari Senin yang lalu dan juga sudah kami lakukan penahanan kepada yang bersangkutan. Saat ini sedang kami melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Adapun perkembangan sampai dengan saat ini, yang mana pertama adalah hasil otopsi yang telah diuji sampelnya itu mengandung zat kimia berbahaya, yakni cyanida. Zat kimia tersebutlah yang digunakan oleh pelaku untuk membunuh ataupun melancarkan kejahatannya sehingga korban meninggal dunia. Demikian, Mas Agung. Oke. Bagaimana dengan gelar perkara Senin kemarin? Temuan apa yang bisa kita gali dalam gelar perkara kemarin? Motifnya mungkin, Pak Sajarot? Iya. Adapun untuk motif sampai dengan saat ini kami mendasari daripada pernyataan ataupun keterangan daripada pelaku menyebutkan atau menyampaikan bahwasanya yang bersangkutan sakit hati terhadap kedua orang tuanya dan kakak kandungnya, mengingat kedua orang tuanya memberikan beban untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, mengingat bapaknya atau orang tuanya telah tidak bekerja lagi atau pensiun dari pekerjaannya selama 2 bulan yang lalu, sedangkan beban ini hanya ditanggung dirinya sendiri, ya. Sedangkan kakaknya tidak diberikan beban yang sama, sehingga disinilah muncul sakit hati kepada kedua orang tua dan kakak kandungnya sendiri. Demikian, Mas Agung. Dengar ada beberapa keterangan yang berbeda dari pelaku pada saat melakukan pemeriksaan. Benar begitu? Perbedaan yang mana ya? Kalau kami boleh tahu dari Mas Agung ini. Bahwa beliau ini pernah bekerja di BUMN, tapi kemudian temuannya tidak bekerja, begitu. Ya, memang betul sekali. Pada saat kami mendatangi TKP pertama kali kami melakukan wawancara dan pemeriksaan pada yang bersangkutan, pelaku menyampaikan pernah bekerja dari tahun 2018 sampai dengan 2021 di salah satu perusahaan milik negara, yakni PT KAI. Namun setelah kami melakukan pengecekan di sana,
ternyata yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai pegawai di PT KAI. Hal ini menyimpulkan bahwasanya yang bersangkutan memberikan keterangan palsu atau bohong. Sedangkan kami juga menemukan beberapa seragam pakaian ya yang menyerupai atau sama dengan milik PT KAI. Demikian, Mas Agung. Tadi Pak Saji juga sempat menyampaikan bahwa pelaku ini membeli racun begitu arsenik dari toko online. Benar begitu Pak ya? Iya, betul sekali. Apa Mas sudah Agung. ada penelusuran toko online yang dimaksud ini? Ya, untuk saat ini masih dalam penyelidikan kami ya untuk toko online yang menjual kepada yang bersangkutan. Namun kami bisa sampaikan di sini bahwasanya untuk zat kimia arsenik ini dilakukan atau dibeli oleh pelaku untuk percobaan pembunuhan yang pertama, yang mana pada hari Rabu yang lalu. Namun karena dosisnya cukup rendah sehingga hal ini tidak sampai mengakibatkan korban meninggal dunia, akan tapi hanya mual-mual dan muntah. Sedangkan untuk percobaan pembunuhan yang kedua, berdasarkan pengalaman yang sebelumnya karena tidak berhasil, yang bersangkutan mencoba kembali membeli secara online ya zat kimia yakni berupa cyanida. Inilah yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Demikian. Baik. Apakah kemudian nanti akan ada tindakan selanjutnya Pak Sejarot untuk menelusuri mengingat bahwa zat-zat kimia atau bahan-bahan kimia ini kan dibeli secara online. Padahal ada regulasi yang menyebut bahwa zat-zat tersebut tidak bisa diperjualbelikan dengan bebas begitu. Iya, Mas. Ini sedang kami lakukan penyelidikan, ya. Kami juga berkoordinasi dengan instansi terkait peredaran daripada zat kimia tersebut, apakah diperjualbelikan secara bebas atau bagaimana prosedurnya bagi seseorang yang ingin membeli dan dipergunakan untuk apa. Demikian, Mas Agung. Pak Sejarot, pelaku sudah dua kali melakukan percobaan pembunuhan ini. Ganjaran apa yang kemudian akan ia dapati dalam kasus ini? Ya. Karena yang bersangkutan sudah 2 kali melakukan percobaan sehingga yang terakhir mengakibatkan orang meninggal dunia, bahwasanya kejadian tersebut atau perbuatannya dimulai dengan perencanaan. Sehingga kami dalam hal ini menerapkan pasal 340 pembunuhan berencana dan kami juntuhkan juga dengan pasal 338 dengan pembunuhan yang mana ancaman hukumannya adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup. Baik. Terima kasih Pak Muhammad Sajarot Zakun, Kapolresta Magelang atas kesediaan Anda untuk bergabung bersama kami di Berita 1 Sore dan mengupdate perkembangan kasus pembunuhan satu keluarga oleh anak kandungnya ini. Selamat sore Pak Sajarot. Ya. Selamat sore Mas Agung. Ya, perasaan kecewa atau marah pemirsa ini kerap kali terjadi dan lumrah terjadi begitu pada gesekan di setiap hubungan sosial manapun, termasuk dalam masalah keluarga. Tetapi ketika perasaan itu kemudian memunculkan niat jahat, bahkan hingga melakukan tindakan pembunuhan, tentu ini ada yang salah, tentu ini menjadi berbahaya. Untuk membahasnya telah bergabung juga bersama kami di studio Semanggi, Jakarta, Pak Reza Indragiri, psikolog forensik. Selamat sore Pak In. Halo, Pak Reza, selamat bergabung. Tadi saya sudah ke Pak Sigit untuk bertanya dari sisi sosiolog. Kalau dari psikologi forensik, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah potensi-potensi kemunculan niat jahat ini akibat adanya gesekan? Ironis bahwa selama ini kita seringkali memberikan wejangan hati-hati terhadap orang asing. Yeah. Jadi kita berasumsi bahwa kita sangat besar kemungkinan dijahati oleh orang yang tidak kita kenal. Orang yang belum pernah kita jumpai. Tetapi kasus ini menunjukkan kepada kita bahwa jangan-jangan kita harus melakukan koreksi besar-besaran terhadap ujangan itu. Bahwa ternyata pihak yang paling mungkin menjahati kita, tak lain tak bukan adalah anggota keluarga sendiri. Orang yang tinggal di bawah atap yang sama. Justru ada di dekat kita juga. Betul, jadi wejangannya bukan lagi hati-hati terhadap orang asing, tapi hati-hati terhadap anggota keluarga sendiri. Tentu saja ini sebuah kalimat yang ironis ya. Yang ingin saya katakan adalah bahwa ternyata hitung-hitungan di atas kertas, pihak yang paling mungkin menjahati kita memang adalah anggota keluarga sendiri. Kenapa? Karena mereka lah yang tahu pola hidup kita seperti apa, kebiasaan kita seperti apa, kelemahan kita seperti apa, kondisi kesehatan kita seperti apa. Nah, dengan pengetahuan sedemikian rupa, relatif mudah bagi sesama anggota keluarga untuk kemudian melakukan perencanaan untuk menyakiti kita. Termasuk yang paling ekstrim adalah, maaf ini, pembunuhan oleh sesama anggota keluarga. Oke, tadi kalau saya menyambung pernyataan Pak Sigit bahwa ada fungsi-fungsi yang tidak bekerja di dalam sistem keluarga, di dalam
kita begitu, dalam sistem kekeluargaan kita begitu. Bagaimana kemudian untuk cara kita mengembalikan fungsi-fungsi tadi, Pak Sigit, agar rumah ini tetap menjadi tempat yang aman bagi setiap individu? Ini juga satu kejadian yang sebenarnya sulit dipahami. Kenapa sulit dipahami? Karena teori-teori sosial selama ini melihat bahwa perilaku seperti itu terjadi biasanya kalau orang itu tidak terintegrasi dengan masyarakat di sekitar. Kenyataannya saudara DDS ini aktif di remaja masjid. Oke. Kemudian dia juga aktif di dalam organisasi-organisasi sosial yang ada di situ. Jadi dia adalah orang yang sebenarnya cukup menyatu dengan lembaga sosial yang ada di situ. Karena lembaga sosial punya peran untuk mengontrol perilaku anggota. Sebenarnya saudara DDS ini sulit kalau ingin dijelaskan kenapa dia bisa tega melakukan itu. Maka kita harus lari kepada kondisi dalam keluarga itu. Nah, kondisi dalam keluarga itu apa yang sebenarnya terjadi di situ? Kalau dia merasa dibebani oleh orang tuanya untuk menjalankan peran ekonomi karena ayahnya sudah pensiun, ini juga sulit dipahami karena ayahnya ini pensiunan eselon 2, kepala kantor perbendaharaan negara, sebuah jabatan yang sangat cukup pendapatannya. Secara finansial ini mumpuni begitu. Betul, dan di rumah itu ada barang-barang berharga yang sangat banyak. Jadi sangat sulit juga untuk dipahami bahwa dia akan segera menanggung beban, memikul beban keluarga di situ. Kalau memang hanya untuk beban keluarga di situ, saya kira yang masuk akal untuk dia bunuh dalam tanda kutip, meskipun ini nggak logis juga ya, itu adalah ayahnya yang menjadi beban. Tapi kenapa kemudian semuanya ayah, ibu, dan kakak? Gitu. Anda melihat ini sebagai konflik di keluarga atau seperti apa? Saya melihat ada motivasi untuk menguasai harta benda. Jadi setelah ayah, ibu, kakaknya meninggal, maka warisan seluruhnya akan jatuh ke dia. Ini akan mendukung pola hidup dia yang foya-foya, suka bohong, menghabiskan uang puluhan juta setiap bulan. Tetapi kenyataan kita lihat tadi backgroundnya adalah dia remaja masjid begitu. Saya mau ke Pak Reza Indragiri. Pak Reza, kalau tadi Pak Sigit menyebut bahwa ini sulit untuk diidentifikasi perilaku kejahatan seperti ini. Kalau dari psikologi forensik seperti apa? Bagaimana melihatnya? Sebab musabab atau motif dan juga mungkin tujuan kejahatan semacam ini menurut saya patut ditinjau dari 5 faktor resiko. Ini saya berbicara tentang penakaran resiko, risk assessment. Yang pertama adalah tentang riwayat kesehatan mental dan kemungkinan yang bersangkutan pernah menyalahgunakan narkoba termasuk miras. Itu faktor resiko yang pertama. Faktor resiko yang kedua adalah pola atau kebiasaan yang bersangkutan dalam mengekspresikan amarah maupun perasaan-perasaan negatif lainnya. Yang ketiga, faktor resiko yang ketiga adalah fantasi-fantasi kekerasan yang dia miliki. Termasuk ketika dia tidur, ketika dia mimpi buruk pun, mimpi buruknya seperti apa. Nah, itu perlu ditelisik untuk sekali lagi mengetahui sebab musabab atau motif bahkan mungkin tujuan kejahatannya. Nah, faktor risiko yang keempat adalah kemandirian yang bersangkutan dari sisi finansial. Dan yang kelima adalah apakah yang bersangkutan selama ini tinggal masih satu atap dengan orang tuanya atau sudah hidup di luar rumah. Dengan kata lain, faktor risiko yang kelima ini untuk menangkap indikasi apakah yang bersangkutan sudah cukup punya kemandirian hidup sebagai insan dewasa sekaligus diterima atau tidak oleh lingkungan sekitarnya. Tapi bagaimana kemandirian ini kemudian bisa berpengaruh terhadap perilaku yang bersangkutan bahkan hingga tega membunuh keluarganya. Kita akan jeda terlebih dulu. Pak Reza, Pak Sigit, usai jeda pariwara, pemirsa kami masih akan kembali lanjutkan dialog sore hari dalam Berita Satu Sore. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Berita Satu Sore. Ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi pola perilaku termasuk juga tindak kekerasan di dalam rumah tangga bahkan hingga berujung kepada kematian. Jika disebutkan di segmen sebelumnya tadi sempat disampaikan oleh Pak Reza begitu ada 5 faktor begitu yang kemudian menyebabkan pola atau perilaku ini terjadi. Tapi sebelum ke Pak Reza saya mau ke Pak Sigit dulu. Pak Sigit, beberapa menyebut bahwa muara dari tindak kekerasan di lingkungan keluarga ini berawal dari pola pendidikan di lingkungan keluarga. Apa Anda juga ini kemudian melihat bahwa tren ini, kekerasan di dalam rumah tangga ini, begitu termasuk hingga berujung kepada kematian, menjadi bentuk bahwa kegagalan pihak orang tua untuk mendidik anaknya sejak kecil? Lembaga-lembaga sosial yang lain itu muncul, berkembang setelah lembaga keluarga. Jadi lembaga keluarga adalah lembaga sosial yang primer, yang menjadi tumpuan bagi
muncul dan berkembangnya lembaga sosial yang lain. Kalau di dalam keluarga itu gagal, gitu kan, biasanya di lembaga-lembaga lain juga sulit dipahami bahwa yang bersangkutan akan berhasil. Biasanya juga yang bersangkutan akan gagal. Karena apa? Karena keluarga adalah tempat pertama kali seseorang memperoleh pendidikan, memperoleh sosialisasi, memperoleh penguatan nilai-nilai, mulai dari nilai kejujuran, nilai keterbukaan, nilai kerendahan hati, itu semuanya dibentuk di dalam keluarga. Nah, setelah terasa cukup, orang bisa kemudian menginjak dewasa baru mendapatkan nilai-nilai dari lembaga-lembaga yang lainnya. Jadi kalau dikatakan apakah ini kegagalan keluarga, sebagian besar iya. Orientasi keluarga-keluarga modern adalah orientasi yang lebih banyak ke materialistik dan bukan kepada pembentukan karakter. Sering dikemukakan ini adalah seperti kumpulan individu, tapi nggak ada afeksi di dalamnya, nggak ada ikatan afeksi di dalamnya. Ini adalah seperti atom-atom yang berkumpul di suatu tempat, tapi nggak ada ikatan bersama yang membingkai mereka ini apa. Gitu. Biasanya ikatan afeksi, perlindungan, kasih sayang, ini yang membuat mereka merasa bersatu, membuat mereka merasa satu sama lain saling melindungi. Minimnya nilai-nilai inilah yang kemudian membuat mereka anggota keluarga itu bisa memiliki pola pikir yang keluar dari ikatan sosial dan ikatan afeksi. Oke, dan ikatan itulah yang kemudian sekarang dirasa lebih kendor begitu ya. Iya. Kalau ke Pak Reza, tadi polisi sempat mengungkap bahwa motif yang dilakukan oleh pelaku ini adalah karena rasa sakit hati dan terbebani karena orang tuanya seakan-akan membebani mereka dengan menjadi tulang punggung keluarga begitu. Tetapi selama pemeriksaan ada yang melihat bahwa ekspresinya terlihat datar-datar saja begitu. Dari kacamata psikologi forensik, Anda melihat ini sebagai tanda apa? Saya bukan pembaca gestur, jadi pada aspek itu saya tidak punya perspektif apapun. Tapi yang ingin saya katakan adalah tadi di segmen sebelumnya saya paparkan 5 faktor resiko yang bisa saja didalami terhadap diri si tersangka ini. Kenapa? Karena saya agak sangsi dengan motif yang dia klaim bahwa ini adalah sakit hati. Karena kalau memang dia sakit hati, tanda petik apa susahnya dia menghabisi satu orang saja yang menjadi sumber dari datangnya rasa sakit hati itu. Bahwa kemudian dia menghabisi satu keluarga, muncul spekulasi bahwa boleh jadi ini bukanlah motif emosional dalam kurung sakit hati, tapi motif instrumental. Nah, motif instrumental dalam aksi kejahatan berbicara tentang manfaat apa yang coba dicapai atau diperoleh oleh si pelaku. Atau Anda membaca seperti Pak Sigit tadi, jangan-jangan ini ada motif ingin menguasai harta atau itu warisan. saya katakan, itu motif instrumental. Entah itu harta, entah itu warisan atau apapun namanya. Artinya tanda petik kontras dengan yang dikatakan oleh Pak Kapolres tadi bahwa ini adalah sakit hati. Karena kalau sakit hati maka saya bayangkan ini motif emosional. Tapi boleh jadi ini juga motif instrumental. Apapun itu, sesungguhnya dalam proses pidana tidak terlalu penting betul telaah tentang motif. Sebatas otoritas penegakan hukum dalam hal ini kepolisian dan nanti jaksa penuntut umum bisa meyakinkan majelis hakim bahwa yang bersangkutan sudah melakukan pembunuhan secara berencana, berarti fokus pada perilakunya, tidak usah bicara panjang lebar tentang motifnya, maka itu sudah cukup untuk memberikan hukuman semaksimal mungkin kepada yang Untuk hukuman diterapkan ini sudah tepat. Nah, saya pada dasarnya memberikan apresiasi ya untuk teman-teman di Polresta Magelang yang sudah mengungkap kasus ini dengan sedemikian cepat. Tapi saya ingin memberikan masukan terkait dengan penggunaan hukum atau undang-undang yang diterapkan dalam kasus ini. Tadi saya simak bahwa pihak Polresta Magelang akan menggunakan pasal 340 KUHP. Tidak keliru. Tapi jangan lupa, di Indonesia paling tidak ada 2 asas hukum. Pertama, bahwa hukum yang khusus harus mendahului hukum yang umum. Dan asas yang berikutnya adalah hukum yang baru harus mendahului hukum yang lama. Nah, persoalannya adalah KUHP bukan merupakan hukum yang khusus, tapi hukum yang umum. KUHP juga bukan hukum yang baru, tapi hukum yang lama. Ada yang baru apa? Ada. Dan yang khusus apa? Nah, khusus kasus semacam ini, karena ini menyangkut kekerasan oleh anggota keluarga, maka menurut saya Polresta Magelang juga perlu menggunakan undang-undang penghapusan KDRT. Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sesegera mungkin ini dimasukkan. Tapi dengan undang-undang KDRT artinya hukumannya bisa jadi akan jadi lebih ringan, maksimal 20 tahun. 340 KUHP-nya tidak usah disingkirkan, tetapi undang-undang penghapusan KDRT-nya yang perlu ditambahkan ke dalam berkas.
untuk tanda petik menutup peluang adanya pihak-pihak yang ingin mengganggu, ingin memperumit, ingin membuat kasus ini jadi berbelit-belit, mengajukan ke pra-peradilan dan seterusnya. Masukkan saja undang-undang penghapusan KDRT tanpa menihilkan atau membuang KUHP-nya. Baik, itu dari aturan hukumnya. Saya mau ke Pak Sigit kembali. Pak Sigit, tadi Anda sempat menggarisbawahi perkara afeksi di dalam sebuah lingkungan keluarga begitu. Tetapi bagaimana dengan faktor luar? Seperti misalnya hubungan sosial pelaku begitu dengan teman-temannya atau mungkin juga faktor-faktor lain yang menunjukkan tindak kekerasan kepada dia sehingga dia memunculkan ide untuk melakukan tindakan kejahatannya ini. Yang kita baca, kita peroleh dari media massa, yang bersangkutan ini aktif di lingkungan, aktif di remaja masjid, aktif di organisasi-organisasi sosial yang ada di situ. Orang tuanya juga demikian. Bahkan yang keluarga ini dikenal sebagai keluarga yang baik, keluarga yang aktif berorganisasi, keluarga yang punya kontribusi sosial yang baik di masyarakat. Jadi tidak terlihat adanya rusaknya pola komunikasi yang bersangkutan dengan lingkungan. Tidak terlihat bahwa yang bersangkutan itu mengoptimalkan egoistiknya, bahwa teralienasi dari institusi-institusi sosial. Tidak terlihat di situ, saya baca dari media ya. Karena itu kemudian sebenarnya apa kalau itu sampai dia melakukan itu? Kalau dengan alasan bahwa yang bersangkutan itu kemudian merasa terbebani, saya beberapa kali katakan ini alasan yang nggak masuk akal. Gitu. Saya lebih cenderung bahwa. Tetapi mungkin tidak ada pembisik-pembisik di luar sana yang kemudian akhirnya mempengaruhi pola atau perilaku dia sehingga pemikirannya sampai jauh ke sana. Tapi mungkin memang bukan satu penjelasan tunggal. Itu tidak cukup ya, satu faktor saja tidak cukup barangkali. Jadi tapi yang motivasi besarnya, meskipun motivasi itu nggak begitu penting di dalam kasus ini ya, karena begitu ada kasus pembunuhan, ada yang mengaku membunuh, ada fakta-fakta itu sebenarnya udah cukup untuk menjerat yang bersangkutan. Tetapi masyarakat tetap penasaran apa yang sebenarnya melatar belakangi ini gitu. Saya tetap yakin bahwa ini upaya untuk menguasai harta benda. Poin-poin ini kami coba gali karena memang ternyata kasus pembunuhan satu keluarga ini bukan hanya kali ini terjadi. Kalau dari catatan kami, Bapak Ibu produser mungkin boleh ditunjukkan di layar begitu ya. Ini ada grafis yang sudah kami susun bahwa dalam beberapa waktu lalu begitu, ini ada cukup banyak kejadian-kejadian pembunuhan yang mana satu keluarga ini tewas dibunuh oleh anggota keluarga lainnya. Boleh kita di-insert gambarnya seperti apa dari grafis. Nah ini kita lihat kalau dari catatan ini 5 Oktober ada pembunuhan anggota keluarga begitu oleh cucu dari korban. Ini motifnya untuk menguasai warisan. Kemudian berikutnya juga ada beberapa catatan-catatan lain yang menyebutkan bahwa pembunuhan pada keluarga ini pernah terjadi. Ini bukan kasus pertama. Saya mau ke Pak Reza kalau begitu, karena melihat bahwa pattern ini sudah ada begitu. Bisakah kita kemudian membedakan mana potensi rasa kecewa atau potensi yang hingga akhirnya bisa membesar sampai tindakan-tindakan keji seperti melakukan pembunuhan sama dengan potensi orang yang kecewa dengan biasa saja begitu? Sampai tidak sejauh ini. Secara universal setiap manusia pasti punya perasaan negatif, entah itu putus asa atau frustrasi, entah itu sedih, entah itu kecewa. Tapi persoalannya adalah walaupun perasaan itu sifatnya universal, tetapi manifestasinya adalah individual. Nah, jadi yang bagaimana kita bisa berfokus bukan pada menghilangkan dimensi yang sifatnya universal itu, bukan. Tetapi yang perlu diedukasi ke anggota keluarga kita adalah bagaimana mewujudkan atau merealisasikan perasaan negatif itu ke dalam perilaku yang lebih bermartabat, yang lebih beradab. Orang psikologi mengenal istilah sublimasi. Seseorang bisa marah, seseorang punya keinginan untuk memukul orang lain, tapi daripada kemudian menjadi preman, lebih baik dia menjadi petinju. Ini contoh sublimasi ya. Bagaimana dimensi perasaan yang sifatnya universal akhirnya disalurkan dengan cara yang individual sekaligus cara yang bermartabat. Menurut saya itu yang lebih realistis. Ada cara untuk kemudian menyalurkan perasaan-perasaan negatif tadi kepada arah yang lebih tepat begitu. Dari Pak Sigit, Anda sependapat seperti itu? Iya. Jadi memang emosi itu perlu disalurkan.
Jadi emosi yang terpendam biasanya kemudian bisa meledak dalam berbagai bentuk. Nah, penyaluran emosi kalau anak-anak seusia ini kan masih 20-an ya. Ini biasanya ke hal-hal yang lebih yang positif. Katakanlah yang ada di lingkungan situ, apakah ada ruang sosial mereka untuk bermain katakanlah sepak bola, menghidupkan permainan lokal yang ada di situ, apakah menghidupkan tradisi kompetisi yang ada di daerah itu, sehingga energi yang bersangkutan itu bisa tersalurkan dalam bentuk kompetisi yang sehat. Baik, bagaimana dengan konten-konten yang berbau kekerasan yang kini kerap muncul, mungkin di di video-video atau mungkin juga bahkan di game yang nuansanya ada kekerasan? Apakah ini kemudian juga bisa memunculkan potensi-potensi kejahatan di lingkungan keluarga? Iya, tapi itu kan bukan variabel langsung bahwa ada gambar porno kemudian orang lalu ikut terpapar melakukan tindak pornografi. Ada game tindak kekerasan lalu orang termotivasi untuk melakukan kekerasan. Jadi ada variabel-variabel antara yang mencegah supaya tindakan seperti itu tidak terjadi. Yang paling umum adalah adanya nilai-nilai kultural di dalam masyarakat itu yang mencegah supaya tindakan seperti itu agresivitas atau emosi itu tidak tersalurkan. Dan selama ini sebenarnya kalau kita lihat dari penuturan para tetangga yang saya baca di media itu tidak cukup alasan bagi yang bersangkutan untuk melakukan tindakan itu. Oke, jadi Anda tetap pada jalur bahwa ini potensi motifnya adalah jadi motif yang paling rasional adalah motif yang untuk menguasai harta benda. Oke, terakhir Pak Reza, barangkali kalau kita dengar dari keterangan tadi polisi juga menyatakan bahwa racun ini diperoleh dengan cara berbelanja online dan bahkan bisa didapatkan transaksinya COD, bertemu langsung mendapatkannya ini. Apa yang bisa kita garis bawahi di sini, mengapa kemudian zat-zat berbahaya seperti ini juga bisa tetap kita dapatkan dengan mudah? Regulasi yang keliru. Setiap kali ketika kita bicara tentang aksi kejahatan, kita cenderungnya adalah terobsesi membedah diri individu si pelaku. Kita cari sisi kepribadiannya, kecerdasannya seperti apa, abnormalitasnya seperti apa. Itu tidak salah, tetapi sangat penting bagi kita juga untuk mendiskusikan tentang faktor situasi. Jadi bukan lagi semata-mata faktor individu, tapi faktor situasi. Ada mazhab tertentu dalam psikologi yang justru yakin bahwa faktor situasi ini yang jauh lebih menentukan daripada faktor individu. Faktor luar lebih menentukan daripada faktor dalam. Dan katanya tidak ada kejahatan jika tidak ada peluang, begitu? Betul. Kemarin pagi saya mengunjungi salah satu toko online dan saya masukkan keywordnya adalah salah satu zat kimia berbahaya. Begitu saya masukkan berserak sekian banyak toko, sekian banyak produk yang mengandung zat kimia berbahaya itu. Dan ketika saya mencoba untuk bertransaksi ternyata tidak ada syarat maupun ketentuan apapun. Tapi 12 jam kemudian, jadi jam 7 malam ketika saya lakukan hal yang sama, praktis seluruh toko tutup. Artinya ada kesadaran dari pihak toko online bahwa ternyata produk-produk yang dibiarkan di display sedemikian rupa dan bisa diperjualbelikan tanpa syarat dan ketentuan apapun, itu bisa mendorong orang untuk menyalahgunakannya untuk kepentingan jahat. Dengan kata lain, ketimbang kita berkutat terus-menerus berbicara apa yang harus kita lakukan terhadap si pelaku, barangkali kita sekarang harus bergeser, berbicara tentang apa yang kita harus lakukan terhadap situasinya. Berarti toko online harus memperketat syarat dan ketentuan tentang jual beli zat kimia berbahaya. Begitu juga beberapa tahun lalu ada anak SMA yang dengan gampangnya menyiram air keras ke penumpang bis. Begitu diamankan polisi, ditanya dapat dari mana air kerasnya, dia katakan dia beli toko kimia dekat rumah. Yang bisa kendalikan adalah situasinya. Bagaimana kemudian peluang-peluang itu tidak ada lagi untuk membuka jalan yang mulus bagi mereka calon-calon pembuat kejahatan, begitu ya. Terima kasih Pak Reza, terima kasih Pak Sigit. Dialog ini tentu hangat untuk kita berbincangkan, tetapi waktu kita begitu terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kita satu sore. Dan pemirsa